Untuk bagian pertemuan ke-7, keabsahan alat bukti elektronika dalam persidangan. Capaian pembelajaran menganalisis persyaratan formil alat bukti elektronika, mengevaluasi praktik penyajian alat bukti elektronika di persidangan, memahami peran digital, sistem elektronika yang memenuhi syarat. Persyaratan sistem elektronik harus memenuhi pasal 15 sampai 16 Undang-Undang ITE. Konsekuensi jika sistem andal, kualitas bukti original dan hasil cetak sama. Persyaratan formil alat bukti elektronika berdasarkan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE mengecualikan informasi dokumen elektronika tidak sah untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis. Surat dan dokumen yang harus dalam berbentuk fakta notaris atau akta pejabat. Persyaratan formil alat bukti elektronika berdasarkan pasal 43 Undang-Undang ITE ayat 3 penggeledahan penyitaan sistem elektronika harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Ayat 4 penggeledahan penyitaan harus dilakukan kepentingan persyaratan umum, pelayanan umum. Contoh kapan bentuk asli lebih baik: kasus perampokan terhadap CCTV, bukti rekaman video digital. Alasan bentuk asli lebih baik: memuat gambar, bergerak, dan suara, memudahkan memahami fakta hukum. Hasil cetak butuh banyak kertas, tidak efektif, detail mungkin hilang saat konversi. Contoh hasil cetak lebih baik: kasus pemerasan via SMS atau email, bukti peran teks digital. Alasan hasil cetak lebih baik SMS, email pada dasarnya tulis elektronik, cukup periksa integritas, ketersediaan, keetikaan. Tidak perlu bawa handphone, komputer ke sidang. Hemat waktu dan biaya presentasi. Digital forensik dalam rantai pembuktian, pengumpulan legalitas, reservasi integriti, analisis examination, presentasi admissibilities. Konsep chain of custody, rantai penyimpanan, definisi dokumentasi lengkap kepribadian bukti dari pertemuan sampai sidang. Tujuan jamin bukti tidak diubah, rusak atau diganti. Dokumentasi siap kapan, di mana, mengapa, bagaimana bukti dipidana. Konsekuensi chain of studi rusak, bukti memungkinkan tidak diterima. Studi kasus, bukti dari media sosial. Kasus ujaran kebencian di Twitter. Bukti tweet, retweet, like, reply. Tantangan akun bisa dihapus, konten bisa diedit, solusi screenshot dengan timestamp. Permintaan data ke Twitter. Peran saksi ahli digital forensik, kualifikasi seperti CFNI, SN, pengalaman pendidikan, tugas dalam persidangan, jelas metode pengumpulan dan analisis bukti, integrasi bukti, terjemahan istilah teknis ke bahasa hukum, presentasi bukti elektronik di persidangan, strategi efektif, simplify, sederhana, menjelaskan teknis, visualize, gunakan diagram, software, timeline, aktivitas simulasi persidangan, role play, hakim, jasa pengacara, saksi, ahli, dan panitera. Kasus phishing website dan palsu. Rangkuman keabsahan alat bukti elektronika tergantung pemenuhan syarat formil dan materi. Pilihan bentuk asli versus hasil cetak berdasarkan efektivitas presentasi. Oke saja, cukup sampai di situ. Jika ada salah mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.